perbuatannya dan menyebutkan nama-nama 4 orang menjadi tersangka. Ya inilah yang terjadi. Sahabat-sahabat bisa menilai sendiri, kan seperti itu. Ya kita menganalisa apakah tokoh-tokoh nama-nama yang disebutkan Yosef tersebut kalau Danu bisa berasumsi dengan klien saja, bisa saja kan. Pelaku sebenarnya mah tertawa karena mungkin tokoh-tokohnya diganti oleh klien saya. Bisa saja seperti itu. Jadi sekali lagi kita dukung pihak penyidik agar bisa membuktikan. Kan seperti itu. Yosef, Mimin, Arigi dan Abi itu memang ada di TKP malam itu substansinya. Ya kalau itu tidak bisa dibuktikan, bagaimana keadilan almarhumah Ibu Tuti akan terwujud? Tentunya proses itu nampaknya panjang lagi. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akad tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kurang lebih 10 hari penetapan tersangka, kita lihat hasilnya apakah tambah terang benderang atau tambah gelap. Tentunya dalam analisa akad, menganalisa salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akad tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi akan mengikuti kasus ini haruslah mengikuti yang sesungguhnya. Jadi sahabat-sahabat AK, itu potongan video AK tanggal 25 Oktober 2023. Substansi yang AK soroti pada saat itu ucapan Rohman. Ini menarik. Bahwa dugaan dia, perkiraan dia, pelaku itu sesungguhnya belum ditangkap. Kan gitu analisanya. Karena kliennya sebenarnya bukan pelaku. Kan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat AK. Jadi ya intinya kan gitu. Digantikanlah nama tokoh-tokoh tersebut dengan kliennya. Nah, ini sahabat-sahabat bakal menarik karena kasus ini terus masih berjalan. Lalu sahabat-sahabat AK besoknya akan mempertanyakan apakah setelah kasus ini dibongkar oleh Danu menjadi terang benderang atau tambah gelap. Ini tanggal 26 Oktober 2023 AK bahas. Tentunya kita bisa menjawab sekarang gitu. Karena sekarang sudah 80 hari sahabat-sahabat AK. Apakah dia menjadi terang benderang? Tentunya analisa AK tidak. 80 hari seharusnya sudah masuk ke ranah pengadilan. Kan begitu dalam analisanya. Kalau sudah terang benderang. Apakah gelap? Tentunya ini masih juga dipertanyakan. Karena masih proses. AK tidak mau ngambil kesimpulan. Kan seperti itu. Nanti kita bahas lagi waktu yang menjawab. Lalu sahabat-sahabat AK yang menarik, siapakah kira-kira tokoh-tokoh yang menggantikan klien Rohman? Nah, ini kan pertanyaannya. Mari kita coba menganalisa dari rekaman video wawancara, yaitu Heri Susanto terhadap Yosef. Apakah ini yang dimaksud tokoh-tokoh itu yang menggantikan klien Rohman? Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Round 2. Lady go. Seperti itu. Ada orangnya. Para ngomongin, ngomong. Pasnya. Ngomong kia. Posisinya pas gitu bu. Ngomong kia. Nih cek mana teh? Yuli. Yanti. Wahyu. Nges gitu atau posasi. Nges teh. Dan tinggalan hukum. Iya mah piringat. Pokoknya mah naon. Di awal. Coba. Eta kan eta. Dan masalahnya Polda itu Pak mau menetapkan orangan walaupun berdasar kepada pengakuan. Karena apa kan kalau misalkan ada orang yang turut serta, otomatis kan ada pelaku utama. Tidak akan ada orang yang turut serta tanpa ada pelaku utama.
dia meletakkan ya muahiyah walaupun ada pengakuan, karena pengakuan sekalipun harus ada kesesuaian dengan data saintifik yang dipegang oleh pihak kepolisian, misalkan DNA itu kan ya, terus umurnya, terus misalkan data yang lainnya cocok yang cariasan tidak nah baru Sahabat AK, Yosef di dalam rekaman itu mengatakan nama Yoris, Yanti, Wahyu, atau Kosasih. Apakah itu yang dimaksud peran tokoh itu? Ya kita nggak tahu. Sebab yang jelas sampai saat ini kalau di ranah penyidik, ya tetap masih tersangkanya adalah Yosef, Mimin, Arigi, Abi, dan Danu. Permasalahannya kan ini waktu juga ini nanti yang menjawab, kan seperti itu. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, apa yang mau AK ambil cerita kurang lebih 80 hari setelah Danu mengakui perbuatannya dan menyebutkan nama-nama 4 orang menjadi tersangka. Ya inilah yang terjadi. Sahabat-sahabat bisa menilai sendiri, kan seperti itu. Ya kita menganalisa apakah tokoh-tokoh nama-nama yang disebutkan Yosef tersebut patut untuk pertimbangan sama penyidik atau tidak. Ya itu kan urusan penyidik gitu. Kita hanya melihat sahabat-sahabat agak mendengar, mengikuti. Makanya akan membahas kasus ini mengikutinya. Kan tanggal 25, 26 Oktober. Ya nanti kita ya seperti sekarang kita ikuti terus gitu. Waktunya 30 hari, 60 hari, 80 hari. Ya kita lihat ada nggak perkembangannya. Kan seperti itu. Jadi apapun dugaan-dugaan dari pihak Rohman itu ya masuk di akal juga. Karena ada pergerakan-pergerakan atau pertemuan-pertemuan seperti itu di tanggal 19, 18 Wahyu Kosasih sekolah yayasan dan sebagainya. Tetapi kan itu hanya sebuah cerita. Ya mungkin tidak didalami atau bagaimana. Ya mungkin tidak dianggap ada petunjuk dan sebagainya. Kita nggak tahu. Yang pastinya sahabat-sahabat AK, ya kita menikmati aja dulu atas peristiwa yang katanya sudah dibongkar oleh Danu. Sampai kapan? Ya sampai waktu yang menjawab. Jadi intinya itulah mungkin tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Yosef itu. Sahabat-sahabat AK. Benar tidaknya ranah penyidikan, sekali lagi faktanya atas ucapan Danu. Tentunya Yosef, Mimin, Arigi, Abi. Ya, kembali lagi ya kata Danu. Kan seperti itu. Oleh sebab itu apapun yang terjadi kalau Danu tidak menyebutkan pelaku lain gitu. Dalam analisa AK gini sekarang, ini rasanya tidak akan menyebutkan pelaku lain. Karena udah 80 hari, masa ia berubah lagi? Ya harus dipertahankan 4 orang ini dari ucapan Danu. Nah inilah kita lihat perkembangannya nanti. Apakah konsisten Danu menyebutkan 4 orang ini saja atau ada perubahan lagi? Tetapi dalam analisa AK karena Danu sudah dapat GC dan sebagainya, tentu tidak akan berubah. Ya cukup 4 orang ini. Tapi kita lihat ini hanya sebuah analisa. Sekali lagi, salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah.